Selamat datang di perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen proyek. Kali ini kita akan membahas tujuan dan skop dari suatu proyek. Masih bersama saya Supar Dianto. Nah, di mana di materi kita kali ini kita diharapkan dapat memenuhi capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan visi dari suatu proyek, memahami skop proyek dan batasan yang harus diterima, serta mampu memahami hasil akhir yang diinginkan dari suatu proyek. Di mana outline yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini adalah mengenai recall sedikit mengenai introduction dari project management, definisi tujuan dan project, kemudian scope project, lalu batasan scope project. Kita recall sejenak apa yang kita pernah bahas di materi kita sebelumnya. Di materi kita sebelumnya adalah membahas mengenai pengenalan dulu atau pengantar dari manajemen proyek. Kita lihat dulu bahwa manajemen proyek itu memang adalah suatu proses yang dapat mengelola proyek mulai dari awal hingga akhir, termasuk pelaksanaan, perencanaan, ya, bahkan monitoring, di mana memang ke semua tahapan itu untuk memastikan proyek tersebut terselesaikan dengan sukses, bahkan juga sesuai dengan harapan dan juga sesuai dengan hasil desain atau perancangannya. Ya, di mana di dalam manajemen proyek itu melibatkan beberapa tugas atau beberapa hal seperti itu, seperti menentukan tujuan dari suatu proyek, ya, menentukan skopnya, mengelola sumber daya, memastikan bahwa memang proyek tersebut terselesaikan sesuai dengan waktunya, dengan anggarannya, serta tentu aja dengan kualitas yang memang diharapkan dari aplikasi tersebut atau dari proyek atau dari produk yang terdapat di dalam proyek tersebut. Oke, kita sekarang masuk ke pengertian tujuan proyek. Ya, tentu ketika kita dalam melakukan sesuatu, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, sama halnya dengan proyek di dalam perangkat lunak. Maka kita harus memiliki tujuan yang spesifik yang ingin dicapai dalam pengembangan suatu aplikasi atau sistem perangkat lunak. Di mana tujuan ini dapat berupa hasil akhir yang ingin dicapai. Contoh mungkin dalam bentuk aplikasinya sudah jadi, aplikasi mobilenya, APK-nya sudah jadi, atau hal-hal yang lainnya. Lalu juga dapat memastikan misalnya beberapa hal berjalan, misalnya aplikasinya lebih user friendly, itu juga bisa, ya. Atau bahkan bisa ke upgrading, contohnya memperbaiki performa aplikasi, ya. Atau bahkan lebih ke update fitur yang ada di dalam aplikasi juga bisa, ya. Di mana memang tujuan dari proyek perangkat lunak juga dapat mencakup beberapa hal, seperti misalnya terkait dengan kebutuhan dari user, stakeholder, atau bahkan pelanggan. Atau kemudian juga memenuhi deadline, atau bahkan memastikan bahwa memang si aplikasinya itu akhirnya sesuai dengan standar industri. Karena mungkin aja kan, misalnya aplikasi yang dikembangkan sebelumnya, itu mungkin tidak eh, belum ada rencana untuk di scale up. Tapi ternyata sekarang akan ada punya rencana untuk di scale up. Berarti tujuan kita kali ini adalah memastikan aplikasinya bisa sesuai dengan standar industri. Ya. Tujuan dari proyek perangkat lunak adalah fokus utama dari proyek dan harus jelas dan spesifik agar tim proyek memiliki arah yang jelas dan terfokus dalam bekerja. Lalu kita lihat contoh-contoh pada tujuan proyek. Nah, ini contoh-contoh tujuan. Yang pertama, poin yang pertama, membuat aplikasi e-commerce yang membantu proses pembelian dan penjualan produk secara online. Nah, ini kan berarti dia mendevelop suatu produk baru, gitu ya, yang memang ada masalah yang ingin diselesaikan, yaitu berkaitan dengan proses pembelian dan penjualan pada suatu usaha. Ya. Poin yang kedua, memperbaiki performa aplikasi atau juga manajemen inventory, ya, memperbaiki performa aplikasi manajemen inventory dengan menambah fitur baru seperti integrasi dan juga sistem pembayaran dan pengiriman. Berarti aplikasinya sudah ada, hanya saja mungkin performanya kurang, ya.
atau ada masukan daripada penggunanya bahwa butuh fitur-fitur tertentu seperti adanya fitur pembayaran dan bahkan juga ada fitur pengiriman, ya, seperti itu. Jadi bisa menjadi tujuan dari proyek tersebut. Poin yang ketiga sama dengan poin yang pertama, di mana membuat membuat produk atau aplikasi baru, ya. Kemudian yang keempat, ini lebih kepada update dari aplikasinya. Jadi aplikasinya sebelumnya sudah rilis, punya fitur ABC. Nah, tahun ini melakukan update, ya, mau melakukan update, menambahkan fitur baru seperti menambahkan aktivitas olahraga, ya, atau menambah asupan makan fiturnya dan seterusnya. Sehingga memang tidak ada masalah dengan aplikasi versi sebelumnya, tapi yang versi kali ini ingin ditambah fitur-fitur yang terbarunya seperti apa. Lalu ada juga contoh yang lain, memperbarui aplikasi SR. Nah, dengan tujuan memenuhi standar industri. Nah, mungkin aplikasi SR-nya yang kemarin sudah ada, sudah jadi. Tapi kali ini kemudian aplikasi SR-nya ingin digunakan atau di scale up dengan lebih besar. Nah, maka kemudian kita bisa lihat kayak gitu, ya. Oh, ternyata perlu dengan memenuhi standar industri, berarti kita akan menjadi fokus kita di tahun ini untuk aplikasi tersebut, ya. Kemudian membuat aplikasi baru yang membantu proses belajar mengajar. Nah, ini juga sama. Nge-create suatu produk atau project baru, produk aplikasi baru, ya. Lalu kemudian ada driving question dan tujuan project. Nah, ini tentu kita akan lihat apa yang kemudian menjadi kaitan dengan materi sebelumnya yang telah kita susun driving question-nya dengan tujuan project, ya. Kalau mau di-recall sejenak, apa yang dimaksud dengan driving question adalah pertanyaan utama yang menjadi dasar dan fokus dari keseluruhan proyek. Dan ini berkaitan dengan tujuan dari project. Di mana tentu dari driving question membantu mengarahkan dan memfokuskan tim untuk fokus pada tujuan dan memastikan bahwa memang aktivitas dan apapun yang diambil berfokus pada pencapaian tujuan tersebut. Ini ada contohnya, ya. Jika driving question-nya adalah bagaimana kita bisa membuat aplikasi e-commerce yang memiliki performa yang baik dan membantu proses pembelian dan penjualan produk, maka tentu kita bisa membuat suatu tujuannya adalah untuk dapat membuat atau menciptakan aplikasi e-commerce yang sesuai dengan driving question-nya yang tadi, kayak gitu, ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa di akhirnya dari proyek tersebut itu adalah bisa atau berhasil membuat aplikasi e-commerce tadi. Tidak hanya sekedar aplikasi e-commerce, tetapi yang juga memiliki performa yang baik dan yang lain-lain seperti itu. Sehingga kalau driving question kita jelas, maka tim proyek juga dapat memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan nanti akan fokus kepada tujuannya, ya. Jadi nggak ada tuh yang di luar daripada tujuan yang sudah ditentukan. Tujuannya sudah membuat aplikasi e-commerce. Jangan pula kemudian nanti berbelok menjadi membuat aplikasi game online. Nah, kan udah beda tujuannya, ya, tidak sesuai. Lalu kita lihat pengertian dari scope project, di mana scope project adalah batasan-batasan dari proyek yang menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk di dalam project, ya. Nah, di dalam scope project ada beberapa hal yang kemudian bisa jadi eh, kriterianya dari segi jenis aktivitasnya, apa saja yang kemudian dilakukan, dari segi produk atau hasil akhir yang diterima, kemudian dari segi batasan-batasan lain yang kemudian harus disepakati, ya. Di mana scope project memang sangat penting untuk memastikan bahwa memang proyek bisa berjalan sesuai dengan rencana, ya. Jika scope project tidak terdefinisi dengan baik, maka kemudian bisa saja terjadi beberapa hal seperti mengalami pembengkakan biaya, bisa tidak sesuai dengan waktunya sehingga molor gitu ya, atau kemudian tujuannya bisa berubah. Nah, itu yang kemudian harus kita hindari. Ini adalah contoh dari scope project, ya. Ada jenis aktivitas, ada produk atau hasil akhir, ada batasannya. Jadi kalau dari jenis aktivitas, karena ini adalah proyek pengembangan perangkat lunak, pasti tentu ada planning, perencanaan, ada analisis, ada desain, kemudian pasti ada implementasi, ya. Lalu kalau mau ditambahkan, tentu ada uji coba sistem, ada training ke user, ya. Lalu ada deployment dan seterusnya.
Nah, itu kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Jangan kemudian menambah aktivitas, jangan melakukan marketing, misalnya memasarkan. Kan nggak ada tadi ketika membuat scope. Jangan kemudian ketika berjalannya project, melakukan aktivitas pemasaran. Ya. Kemudian produk atau hasil akhir. Nah, ini juga. Jadi apa nanti produk atau hasil akhirnya? Karena ini perangkat lunak, pasti tentu aplikasi yang jadi, yang sesuai dengan spesifikasi atau rancangan. Lalu memiliki dokumentasi, memiliki panduan pengguna, ada laporan dari uji cobanya tadi, ya, dan yang lainnya. Kalau dari batasan, nah, nanti batasan juga ada beberapa hal. Ada batasan waktu, ada batasan biaya, ada batasan sistem. Kalau batasan waktu, tentu aja kita ngomong berapa lama nih proyek ini kemudian harus diselesaikan. Ya, misalnya kalau untuk proyek yang ini batas waktunya adalah 6 bulan, silakan. Mau pakai time-nya monthly atau weekly atau bahkan year, silahkan sesuaikan. Kalau memang proyeknya ternyata di bawah 1 tahun, pakai monthly atau weekly is okay. Tapi kalau proyeknya multi-year, mau pakai tahun, lalu nanti bisa di breakdown lagi ya silahkan. Gitu ya. Lalu batasan dari biaya, karena sudah ditentukan proyek ini senilai 500 juta, maka apa-apa yang kemudian menyertai jangan melebihi anggaran yang sudah ditentukan. Ya. Lalu kalau dari batasan sistem, ya sudah. Kalau ternyata nanti aplikasinya di deploy harus sesuai berjalan di sistem operasi Windows 10, maka itu yang akan kita lakukan. Basis datanya juga MySQL, maka nggak boleh nanti di pengembangan menggunakan Oracle atau Postgre. Ya. Jadi memang sudah ada ditentukan batasan-batasannya. Lalu memang aplikasi ini nggak boleh diakses oleh publik, hanya boleh digunakan oleh si perusahaan tersebut saja. Nah, itu juga bisa jadi batasan. Nah, lalu kemudian selain dari menentukan tujuan dan skop, kita kali ini adalah membahas mengenai bagaimana membangun pengetahuan dan pemahaman untuk menjawab driving question yang sudah teman-teman susun di pertemuan kita sebelumnya. Ya, jadi kalau kita teman-teman sudah mulai menyusun, mempunyai driving question yang jelas, lalu langkah apa yang kita lakukan selanjutnya dengan driving question tadi? Teman-teman sudah menentukan tujuan, skop, batasan, dan seterusnya. Lalu apa yang harus kemudian dilakukan? Tetap ada harus yang namanya meneliti dan mempelajari topik yang berkaitan. Jadi kalau nanti sudah menentukan driving question-nya apa, riset selanjutnya. Riset lebih dalam lagi. Ya, kalau kalau kemarin mungkin di pertemuan yang pertama baru sekedar riset ala kadarnya, baru di kulit-kulitnya aja, maka di pertemuan ini teman-teman kemudian harus bisa riset lebih dalam mengenai topik yang menjadi driving question-nya teman-teman. Ya. Lalu berkolaborasi dengan tim dan ahli, lalu bisa mengaplikasikan konsep, ada belajar dari kesalahan dan mengulangi, dan terus belajar dan berkembang. Nah, ini contohnya. Kalau sudah memiliki tujuan, yaitu membuat aplikasi e-commerce yang memiliki performa yang baik, ya, maka teman-teman harus kemudian menulis aktivitas apa yang kemudian akan saya lakukan untuk membantu dalam menjawab atau menyelesaikan tujuan tersebut, ya. Di mana tujuan tersebut berlahir dari driving question yang sudah dibuat. Nah, kalau di sini dia bilang bahwa kita bisa mulai mempelajari dan meriset apa-apa mengenai e-commerce. E-commerce itu ada apa saja, jenisnya bagaimana, dan seterusnya. Lalu kita bisa riset juga terkait dengan teknologinya. Karena tadi adalah kata kuncinya performa yang baik, kita harus bisa lihat bagaimana teknologi atau apa-apa teknologi yang bisa menjamin performa yang baik. Ya. Lalu kemudian kita bisa riset dengan aplikasi sejenis yang ada di pasaran saat ini. Contoh, misalnya kita bisa riset Tokopedia seperti apa, Bukalapak bagaimana, Shopee seperti apa, kita bisa riset. Hal-hal yang baiknya mungkin kita bisa tiru untuk kita aplikasikan ke aplikasi e-commerce yang akan kita bangun. Seperti itu, kira-kira. Ya. Maka silakan nanti teman-teman kerjakan tugasnya, di mana tugasnya adalah membuat draft tujuan dan scope, kayak gitu ya. Kemudian nanti silakan teman-teman susun juga rencana apa untuk meningkatkan pemahaman dan menjawab driving question-nya tadi, apa-apa yang teman-teman lakukan. Kemudian nanti bisa teman-teman diskusikan kepada dosen, kepada manajer proyeknya, atau yang lainnya. Nanti di mana tugas ini kemudian akan menjadi landasan kita untuk di pertemuan kita, materi kita di minggu depan mengenai project plan dan juga timeline. Oke?
Jadi itu aja yang bisa dapat saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita ketemu lagi di pertemuan kita di berikutnya.